Siapa ya? Atau jangan-jangan Saka lagi? Hei, Saka? Kamu kok datang nggak bilang-bilang sih? Masuk ya? Apa sih? Oh, kamu mau ngajakin aku makan di luar. Hei, Saka kamu kenapa sih? Bu Arin? Saya nggak diajak masuk. Saya tunggu aja di sini ya. Masuk berdua aja. Iya. Silakan. Hai sayang. Duluan, Mas. Duluan aja. Ladies first. Saka sama Bu Ariana ngapain ke apartemennya Dita? Seru nih. Duduk, Mas. Ya, kamu? Duduk. Rita, silahkan duduk di sebelahnya Pak Saka. Duduk. Maaf ya Bu Arin. Pak Saka, ini ada apa ya datang ke tempat saya pagi-pagi kayak gini? Mulai hari ini, kamu jadi sekretaris saya.
Kenapa bisa gitu ya, Bu? Jangan kamu pikir saya nggak tahu rencana kamu dengan suami saya. Jangan kamu pikir saya nggak tahu rencana kamu dengan suami saya. Saya juga udah tahu kok. Kalian pergi ke Singapura berdua. Entah benar itu untuk alasan berobat atau untuk niatan yang lain, saya udah gak peduli lagi. Yang jelas kalian berdua sudah merendahkan harga diri kalian di hadapan saya. Iya, tapi nggak bisa gitu. Duduk. Duduk. Saya nggak suruh kamu berdiri. Tapi nggak bisa gitu, Bu Arin. Saya dan Pak Saka pergi ke Singapura memang untuk berobat. Kalau Bu Arin nggak percaya, saya bisa kok kasih surat rekomendasi dari dokter saya. Tidak membenarkan kamu pergi dengan suami saya berdua ke Singapura dan membohongi saya. Dan saya udah nggak peduli, Dita. Kamu cuma punya dua pilihan sekarang. Kamu jadi sekretaris saya atau kamu cari pekerjaan yang lain. Sayang, Saka, kamu gimana sih? Kenapa kamu nggak bilang sama aku ada datang? ikutin kata-kata Ariana. Ya, ikutin. Sil? Hai Bu. Sisil, mulai besok Dita menggantikan posisi kamu sebagai asisten saya. Kamu permanen aja kerja di tempatnya Pak Saka. Oke? Baik Bu. Sayang. Sel. Ketahuan juga kan niat busuk lo? Berarti kalau gue permanen di kantornya Pak Saka, gue bisa lebih deket lagi dong sama Pak Dante. Sel, emang bener ya? Pas kejadian waktu itu, Dita itu ada di pesawat yang sama-sama Mas Saka. Terus gue denger juga dari Sisil kalau Dita itu dijadiin sekretaris sama Ariana. Dan sekarang Sisil permanen di kantornya Saka. Lo udah denger itu kan? Jadi sekarang Sisil di kantornya Saka? Makin kesenangan tuh anak deket terus sama Dante. Tapi omongannya Arena tuh bener juga sih. Ya mau segimanapun masalahnya, mau berapa kali pun dia selingkuh, Saka pun juga gak akan berubah.
Karena semakin ketahuan, Saka semakin pinter buat selingkuh. Ya udahlah kalau gitu. Gue berangkat ke kantor dulu ya. Oke, hati-hati ya Besti. Kabar-kabarin gue kalau ada apa-apa. Bye Besti. Bye. Bye Bon. Bye Bon. Kenapa sayang? Enggak, aku habis cerita sama Selin soal itu tuh temen kamu, Dita. Awas aja ya kalau sampai kamu ketularan kayak dia. Baru juga nanya udah kesel aja. Ini dokumennya, Pak. Kamu kenapa sih? Senyum-senyum gitu. Ini karena Sisil senang banget, Pak. Sekarang aku udah resmi jadi sekretarisnya Pak Saka. Kalau Pak Dante butuh apa-apa ngomong ya. Congrats ya, Sil. Makasih, Pak. Kamu tuh ya, selain cantik, pinter lagi. Apalagi sekarang udah resmi jadi sekretarisnya Saka. Saya kagum sama kamu. Kamu itu wanita yang istimewa. Bapak bisa aja deh, Pak. Sisil balik kerja dulu deh. Ya. Oke semuanya, selamat pagi. Pagi Bu. Ya, jadi saya mengumpulkan kalian semua di sini karena saya mau kasih tahu kalian bahwa posisi Sisil sebagai asisten saya akan digantikan oleh Dita. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan apapun itu bisa langsung tanya ke Dita. Dan untuk kamu Dita, kalau ada pertanyaan yang kamu nggak mengerti, kamu bisa langsung tanyakan ke yang lain atau langsung tanya ke saya aja. Baik, Ngerti? Bu. Iya. Oke, makasih semuanya. Misi, Bu. Ya. Gue tuh bener-bener gak nyangka deh sama Ariana. Bisa-bisanya loh, dia jadiin seorang pelakor ini tuh sekretarisnya. Lo tuh kayaknya kalau ngomong harus ngaca dulu ya, pakai kaca yang gede. Udah, gue sering banget kaca. Harusnya itu buat lo kacanya. Kenapa? Karena lo gak bisa move on. Bisa-bisanya lo gak move on sama cinta pertama lo yang notabene sekarang sudah menjadi suami orang. Ups, gue gak butuh pembelaan diri lo.
Ternyata Sisil cantik juga ya. Baru nyadar gue. Apalagi sekarang dia bukan cuma cantik, tapi tambah sukses dan keren. Apalagi semenjak belajar saham. Woi Cok, lo tahu nggak sih ada meeting hari ini? Lo malah main handphone. Udah siap-siap belum? Iya santai dong, ini gue lagi siap-siap, Gavin. Lo inget ya Cok? Lo jangan ngomong macem-macem nanti. Ntar lo salah lagi. Ya kalau bukan macam-macam ya bukan Coki dong namanya. Mana sih lo? Ayo Cok. Banget. Santai dong brother, gue cuma bercanda. Iya ini gue lagi siap-siap. Brother, gue bukan brother lo. Udah buruan. Gue tuh gak habis pikir deh sama lo. Bisa-bisanya lo mempekerjakan Dita sebagai sekretaris lo. Ya walaupun gue juga salut sama keprofesionalan lo. Masalah pekerjaan. Dan masalah pribadi lo. Lo, Saka, dan Dita. Tapi Besti, gue gak mau masalah pribadi lo sampai bikin bisnis kita jadi hancur. Thank you, Besti. Thank you udah ngingetin gue. Terus ngomong-ngomong lo kok belum ini sih? Belum warning ke gue soal RUPS? Itu waktunya sebentar lagi loh. Gue masih fokus ke project kita yang sekarang ini sih. Jadi entar dulu deh ya yang itu ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ya udah kalau emang itu mau lo. Gue cabut ya. Bye Besti. Bye. Duduh. Ada yang lagi laporan ke suami orang ya? Malu tau. Mami? Mami kenapa? Kok papi lihat wajah Mami seperti cemas? Ada apa? Bilang sama papi. Enggak, Pi. Itu apa namanya? Mami khawatir aja itu sama Anjani. Kira-kira keadaan dia gimana sekarang ya, Pi? Apa udah lebih baik atau belum ya? Kenapa kok Mami tiba-tiba mikirin Anjani? Ada apa? Ya nggak apa-apa sih, Pi. Cuman kan setahu Mami, Anjani itu di sini nggak punya kerabat sama sekali kan, kecuali anak tirinya itu. Ya udah, Mami nggak usah pikirin dia. Anjani itu baik-baik aja kok. Ya? Ya, semoga aja, Pi. Iya, halo. Bagaimana? Menurut informasi yang saya terima, Anjani saat ini keadaannya sudah lebih baik, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih informasinya ya. Dari siapa, Pi? Ini dari kantor, Mi. Papi minta dikirimkan laporan terbaru dari kantor. Dia bilang sudah selesai dan akan dikirim ke email Papi. Oh, gitu.
Halo. Kok begitu? Nggak boleh marah-marah dong istriku. Bunda yang paling cantik se-Korea, yang paling baik sedunia. Maafin ayah ya, kalau kemarin ayah nyuekin bunda. Ya soalnya kan kemarin ayah sibuk banget. Meeting sana, meeting sini. Jadi nggak sempet ngangkat teleponnya bunda. Ya begitulah bunda ya. Ya udah dah. Alah, sibuk apaan meeting-meeting yang ada godain cewek-cewek di sini? Lah, kok dimatiin? Kenapa? Kok begitu sih? Lah, kenapa sih? Hah? Perasaan dari kemarin sewot melulu. Oh, cemburu? Hah? Hai? Cemburu? Cemburu sama kamu yang kayak begini, opak kerupuk sayur? Enggak lah, enggak mungkin. Udahlah, ngaku aja, nggak usah ngeles. Ai tahu ciri-ciri cewek-cewek cemburu. Ya udah, kalau begitu mulai besok Ai janji. Kalau Ai terima telepon dari istri-istri Ai bakal jauh-jauh dari you. Biar you nggak kepanasan. Iya bener banget tuh. Soalnya aku ya kalau deket-deket kamu tuh hawanya panas banget. Apalagi denger gombalan kamu tuh yang nggak pernah mempan. Awas. Jangan ke dapur. Awas.